Oke, semua bisa dengar suara saya? Halo, Bisa, Pak. saya bisa ngelihat PowerPoint? Bisa, Pak. Bisa. Apa coba? Silabus, Pak. Hah? Silabus. Bagus ya. Jadi sekarang ini tanggal 15/11 ya. Jadi target kita itu kita akan bahas sampai sini ya. Wah, ini aja lah cukup ya, supaya Anda ya nanti kalau bisa masuk fungsi invert sedikit ya masuk gitulah ya. Kemudian kalau kita udah masuk sini itu berarti dua minggu lagi, kalau minggu ini habis 2 minggu lagi kamu ujian akhir loh ya. Setelah itu kamu dijuruskan ya. Pinginnya jurusan apa? Elektro atau informatik? Dua-duanya bagus, jangan khawatir ya. Dimanapun Anda ditempatkan, jangan kecewa. Selalu masih bisa belajar yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu pinginnya informatik, tapi ketemunya di elektro, ya nggak apa-apa. Kamu bisa belajar sendiri, ya. Tapi kalau kamu ingin masuk elektro, ketemunya di informatik, gimana Pak? Ya, jadi pengalaman kami para dosen itu sebagian besar itu bukan sebagian besar sih, ada dosen yang dari mahasiswa sampai jadi dosen tuh merasa salah jurusan aja terus. Saya punya temen yang gitu, ketika ada mahasiswa ngeluh, saya salah jurusan. Berapa lama kamu salah jurusan? Ya sejak di tingkat 2 Pak. Kamu sekarang tingkat berapa? Tingkat 3. Baru 2 tahun, setahun 2 tahun gitu kan. Saya itu seumur hidup salah jurusan. Ya. Jadi salah jurusan nggak apa-apa, asal kamu bisa berprestasi ya. Oke, jadi jurusan yang tidak kamu inginkan nggak didapat ya sudah, nggak apa-apa ya. Kamu bisa menentukan setelah ini kamu mau gimana. Oke. Jadi di sini kita akan belajar momen dan pusat massa. Setelah itu kita akan belajar bab 6 ya. Jadi kalau nggak salah bab 6 udah saya upload ya atau belum di EduNext. Di EduNext sudah ada belum? Coba lihat di EduNext sudah ada belum? EduNext udah ada belum? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi yang chapter 6 sudah, jadi kamu pelajari aja. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang barusan kita lihat itu kan rancangan kita kan. Jadi ini bab 6 itu hampir semuanya ini yang dimaksud fungsi transenden itu barangkali sampai sinilah ya. Sampai sini dulu. Nantinya akan ada lagi fungsi hiperbolik dan inversnya ya. Fungsi trigonometri juga itu termasuk transenden. Oke. Nah, di sini Anda akan belajar natural logarithm log gitulah ya, ln gitu loh. Ya, kita nyebutnya log karena di komputer itu kalau kita ngelogkan itu kan yang dimaksud ln gitulah ya. Basisnya itu bukan basisnya 10. Jadi kalau saya nyebut log ya maksudnya itu log, natural logarithm gitulah ya. Oke, kita mulai dulu dengan pusat massa. Ya. Momen dan pusat massa. Jadi momen itu adalah massa dikalikan jarak yang berarah. Jadi jaraknya itu bisa ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Ya. Kalau disebut jarak berarah, itu artinya kalau arahnya sebaliknya, maka ya yang kalau semula positif jadi negatif, kalau semula negatif jadi positif, terserah lah. Ya. Misalkan ini, ya, kalau ada titik B dan A, kalau kamu melihatnya dari titik B, maka A itu sebelah kanannya kan positif. A itu ya. Kalau kamu melihatnya dari titik A, maka B itu sebelah kirimu negatif. Kayak gitu ya. Jadi terserah aja, yang ke kiri negatif, yang kanan negatif, itu balik. Yang kanan negatif, yang kiri positif. Ya, tapi pusing bayangannya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting, asalkan berlawanan arah, maka tandanya dibedakan. Demikian pula kalau utara dan selatannya, atas dan bawah.
Kamu bedakan aja, misalkan yang ke atas itu utara itu positif, yang ke selatan negatif, boleh kayak gitu ya. Oke, jadi barat timur boleh, utara selatan boleh, yang penting dia berarah. Begitu arahnya berlawanan, maka tandanya akan berlawanan. Ya, tandanya akan berlawanan itu artinya bisa negatif. Nah, ini dia ya. Tandanya jarak itu bisa, jarak berarah itu bisa negatif. Sedangkan kalau jarak di perjalanan, misalkan kalau kita nempuh perjalanan kan nggak ada arah kan, dari sini ke Jakarta misalkan 170 kilo ya, tapi dari Jakarta ke Bandung juga 170 kilo, ya tidak tiba-tiba jadi negatif, ya tidak tiba-tiba jadi negatif. Kecepatan mobil juga ya, kalau kamu naik kendaraan dari sini ke Jakarta dengan kecepatan 80 km per jam rata-rata, kemudian dari Jakarta ke sini juga 80 km per jam rata-rata, kok tidak jadi negatif Pak? Kan speedometernya tetap 80 terus, nggak ada speedometer negatif. Nah itu yang membuat bingung mahasiswa. Pak, kecepatan kok bisa negatif itu gimana Pak di matematik Pak? Itu dia ya. Kecepatan kok bisa negatif itu gimana sih Pak? Oke, ternyata kecepatan di matematik itu adalah turunan. Nah, kalau turunan kan bisa positif, bisa negatif. Tergantung dia kemana ininya, apa namanya? Tergantung hasilnya aja lah. Kalau hasilnya positif, positif. Kalau hasilnya negatif, negatif. Ya, jadi karena itu untuk istilah kecepatan itu lebih baik diganti dengan laju perubahan. Nah, kayak gitulah ya. Kalau laju perubahan itu kan bisa positif, bisa negatif. Sedangkan kecepatan, nah kalau laju perubahan itu kan kalau di fisika yang bisa laju perubahan itu kalau entah di fisika atau di mana namanya velocity. Tapi kalau speed itu yang ada di speedometer tuh, namanya juga speedometer. Itu selalu positif tuh kalau yang speed. Jadi bedanya speed dengan velocity tahu ya. Kalau velocity itu bisa positif bisa negatif, tapi kalau speed positif terus. Pusing ya. Tapi kalau soal ujian kok isinya cuma kecepatan gitu aja Pak. Itu maksudnya speed atau velocity Pak? Waduh, susah ya. Karena itu ketika ada ujian yang pakai speed gitu, saya bilang tuliskan dalam bahasa Inggrisnya aja. Daripada dengan bahasa Indonesia, orang bingung antara speed dengan velocity. Ya, disamakan. Ada orang yang bilang yang kecepatan di speedometer itulah yang namanya pokoknya terbalik lah antara speed dan velocity itu, pemahamannya bisa terbalik-balik. Tapi kalau kita konsekuen bahwa definisi speed itu adalah laju perubahan, maka ya laju perubahan itu ya bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau konsekuen velocity itu adalah laju perubahan. Ya, gitu. Jadi paling aman bahasa Indonesia laju perubahan, rate of change, gitulah ya. Laju perubahan aja daripada velocity ataupun speed gitu loh, orang bingung nanti. Ya, sehingga ketika ada ujian mahasiswa dan protes, Pak, kecepatan kok bisa negatif itu masuknya apa Pak? Ya, aduh, kecepatan kok bisa negatif masuknya gimana ya? Nah, padahal kalau kamu naik kendaraan dari sini ke Jakarta, kecepatannya 80. Dari Jakarta ke sini kecepatannya 80 juga rata-rata. Tidak pernah dan speedometer kita negatif, kayak gitu. Bingung kan kamu? Makanya ketika istilah kecepatan di alam nyata dipindahkan ke matematik, jadi kusut ya, karena kecepatan di alam nyata itu ternyata hubungannya adalah dengan speedometer. Jadi dengan speed. Jadi speed itu kan itu kecepatan yang diukur dengan speedometer. Tapi kalau kecepatan dalam arti velocity itu artinya perubahan, laju perubahan, maka itu bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi kalau ada velocity kok negatif, lah ya velocity itu terjemahannya dari laju perubahan. Ya, laju perubahan kan bisa semakin cepat dan bisa semakin lambat, kayak gitu. Ya, namanya juga laju perubahan, seperti itu. Oke, nah karena itu perdebatan ramai itu di antara dosen ya. Ada yang pingin saklek pakai istilah dari fisika. Aku bilang mendingan kita mengacu pada apa yang ada di Purcell. Kalau di Purcell
velocity itu adalah ini, maka ini. Nah, kayak gitu loh ya. Velocity itu adalah laju perubahan, ya pakailah laju perubahan. Jangan ingin yang lain, nanti bingung mahasiswanya. Sekali stick dengan pegang impulsor, ya kita pegang impulsor terus. Seperti itu ya. Nah, sekarang massa dikalikan jarak berarah. Jadi jarak berarah itu bisa positif, bisa negatif. Ya, katakanlah kalau kamu dari A menuju ke B, maka itu negatif misalkan ya, tapi dari A menuju ke arah kanannya, jadi misalkan dari A ini kita menuju ke arah kanannya ini, ya, ke arah kanannya itu, ke arah kanannya dari A, maka itu positif, ya, karena itu momen itu bisa positif, bisa negatif. Oke, jarak berarah, momen terhadap titik itu seringkali dinotiskan kan MA, MB kurangi A, kan tidak ada jaminan bahwa B itu ada di sebelah kanannya A, ya, malah ini B kan ini ada di sebelah kiri ini, aduh, ini kan ada di sebelah kiri, B kurangi A kan jadi negatif ini, nah gitu, nggak usah bingung, ya. Oke, nah sekarang kalau tadi kita hanya punya satu massa saja, ya, satu massa aja. Sekarang kalau massanya itu menyebar di suatu garis, ya, jadi kita kalau belajar sedikit demi sedikit. Massa satu benda aja dulu, satu massa gitu loh. Kemudian massanya diperbanyak tapi lokasinya berbeda-beda di satu garis. Nanti sebentar lagi kita akan memasuki wilayah massanya menyebar di bidang. Nah, jadi ada X dan Y. Kalau ini sekarang urusannya cuma X aja nih, ya. Sekarang kalau kita ingin tahu pusat massanya ada di mana nih? Ini ada di satu di sini ya, ada di X1, ada di X2, ada di X3, ada di sini, ada di sini, ada di sini, sampai di sini, sampai di sini, gitu kan ya. Jadi masanya banyak ini. Nah, kalau masanya banyak, kita bisa menentukan titik pusatnya ada di mana. Ini titik 0 misalkan ya. Jadi ini ada di sebelah kirinya 0, ini yang kita ada di sebelah kanannya 0. Ya, jadi kita referensinya adalah titik O ini. Ya, sini positif, ke sini negatif. Oke. Nah, supaya kita bisa menentukan titik massanya, maka momennya itu harus, kalau dijumlahkan, yang kiri dan kanan itu, kalau dijumlahkan kan berlawanan tuh arahnya, ya. Maka momennya harus 0, kalau dijumlahkan. Nah, itu dia, ya. Oke, itulah prinsip kita untuk menentukan pusat massanya, ya. Jadi, momen dikalikan dengan jarak, momen kalikan jarak, momen kalikan jarak, terus kamu jumlahkan, nanti lama-lama akan ketemu titik pusatnya ada di mana. Kalau penjumlahannya itu sama dengan 0. Nah, itu dia. Penjumlahannya sama dengan 0. Oke, ya. Oke, nah ini dia. Ya, misalkan titik berat massa benda berada di posisi X bar. Ah, ini dia. Kita misalkan tadinya kan X bar nggak ada nih. Nah, sekarang X bar. Ya. Sekarang X bar. Jadi kalau ada titik di sini, maka ini titik ini dikurangi titik ini tuh jaraknya. Positif kan? Kalau ada titik ini dengan titik ini kan negatif jadinya. Ya, nah ini. Jadi dari pusat massa ini, momen yang di benda-benda yang ada di sebelah kiri dan momen benda-benda yang ada di kanan, itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0 supaya ini menjadi pusat massanya. Ya, jadi pusat massanya itu momen dikalikan dengan jaraknya. Ya, jadi yang ini positif kan ini, ya. Momennya besarnya misalkan M1 kalikan jaraknya D1. Yang ini ada momen 2, ya. Massa kedua M2 kalikan D2. Dua-duanya positif ya, D-nya di sini juga. Kemudian dari sini ke sini sekarang, ya. Ketiga ini massa ketiga kalikan jaraknya, tapi jaraknya negatif di sini, ya. Kemudian yang ini juga dikalikan dengan ini jaraknya negatif. Ini kalikan sini juga jaraknya negatif. Nah, ini kalau dijumlahkan semuanya, massa itu tadi, momen itu tadi, itu harus 0. Ya, harus 0 supaya ketemu X bar-nya ini. Jadi kita akan menentukan X bar-nya itu berdasarkan kita patok aja dulu. Ya, Pak, matoknya di sini, kenapa nggak matok di sini, Pak? Ya boleh aja patok di situ. Di mana aja bebas. Ya, saya tantang tuh. Patoknya di sini, Pak. Boleh patok di situ. Nah, nanti kiri kanannya beda, tidak apa-apa. Keren sekali, tidak apa. Ya, keren sekali, tidak apa-apa. Nanti akan ketemu dengan sirinya, X bar itu akan ada di mana. Ya, oh keren. Sekeren-kerennya keren, ya.
Jadi ini pokoknya nanti dari titik 0 ke X bar ini tidak akan berubah. Kamu referensinya X barnya kamu taruh di sini. Nanti toh X barnya ketemu, kembalinya ke sini. X barnya kamu taruh di sini misalkan ya. Ini kan di sebelah kirinya 0, Pak. Tadinya saya asumsikan sebelah kirinya 0, tapi setelah dicari equation-nya kok ketemunya X barnya di sebelah kanan, Pak. Ya iya, berarti kamu naruh di sebelah kiri tadi belum benar. Itu kamu asumsikan aja, tapi yang penting momennya itu akan 0 ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah ini kalau udah ketemu ya kiri dan kanan itu momennya akan 0. Oke. Ya. Menurut hukum fisika, momen total terhadap titik X bar haruslah bernilai 0. Itu yang tadi saya maksudkan. Karena ada ke kanan positif, ke kiri positif ininya, jarak berarahnya. Ya, nah itu kalau dikalikan dengan massa masing-masing, ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau dijumlahkan, itu akan menghasilkan momen yang sebesar 0. Ya, oke, ini dia. Ya, X1 dengan X bar. X1 itu kan ini, dengan X bar. Ya, nah ini kan jaraknya, Pak, ini kan kalau kita referensinya dari sini, ya, jarak dari sini ke sini, X1 kurang X bar itu pasti negatif kan ya? Ya, X1 kan ada di sebelah kiri nih. Kita ngelihatnya ke kanan nih, sebelah kiri dikurangi kan sebelah kanan, ya negatif ini. Kemudian ada X2, sebelah kiri kurangi kanan, negatif ini, kayak gitu loh. Ini ada X3, sebelah kiri, terus sampai akhirnya kita di sini. Ini sebelah kanan dikurangi X bar ini. Nah ini positif ini, ya. Nah itu dia, ya. Berarti X barnya ketemu dengan sendirinya sekalipun, ya. Jadi nanti gini, ini kan ketemu X barnya ada di sebelah kanannya X3, nanti kamu iseng-iseng naruh X barnya di sebelah kirinya X3, kemudian kamu jalankan, nanti X barnya akan kembali ke sini, ya. X barnya dengan sendirinya akan dicarikan momen, karena memang jumlah momennya itu kalau dibagi dengan masanya ya nggak berubah kayak gitu loh, ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ini kan jumlah masanya ini yang bawah ini, sedangkan ini adalah jumlah momennya. Jumlah momen dibagi jumlah massa itu akan tetap X bar. It doesn't matter kamu taruh X barnya itu ada di sebelah mana ketika kamu mengasumsikannya, ya. Jadi momen total benda terhadap titik 0, massa total benda, ya. Momen total benda terhadap titik 0, ya, terhadap titik 0 itu artinya ini kan, ini titik 0, ini X bar gitu kan. Nah ini artinya terhadap titik 0 gitu loh. Walaupun ketika kamu tadinya menentukan X barnya kan kamu nggak tahu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena itu kita nggak tahu ini X bar itu positif atau negatif. Ya, nanti kalau negatif, ya kamu cari aja negatifnya ada di sebelah mana. Mungkin di sebelah kanannya X3, mungkin di sebelah kirinya X3. Nurut saja, ya. Yang penting jaraknya dari titik 0. Nah ini nih, momen total benda terhadap titik 0. Nah, titik 0 yang dimaksud ya, itu besarnya adalah ini dia, ya. Besarnya adalah ini dia, ini XI. XI itu kan jarak dari 0 ke X1, dari 0 ke X2, dari 0 ke X3, dari 0 ke X5, X4, X6 sampai Xn gitu. Ya, ini kan XI ini, M-nya kan masanya aja, ya. Yang ini adalah masanya aja. Nah, nanti X bar-nya akan ketemu di mana? Kalau itu nilainya positif, ya ada sebelah kanannya 0. Kalau nilai negatif akan ada di sebelah kirinya 0. Seperti itu kisahnya, ya. Ya, ini misalkan X1. X1 kalau dilihat dari titik 0, ini negatif ini. X1 dari X1 sampai 0 itu negatif. X2 akan negatif juga dan seterusnya kayak gitu, ya. Oke. Jadi rumus pusat massanya sudah kita peroleh, yaitu momen total terhadap momen total atau momen total aja lah ya, dibagi dengan total massa, ya, massa total benda. Oke, nah ini kamu lakukan sendiri. Ini ada 4267, lokasinya dari 0124, kira-kira di mana itu? Nah, kayak gitu kan? Ininya apa namanya? Titik pusatnya. Ini kan positif semua ini. Nah, ya, ini positif semua. Gimana dong Pak? Positif semua. Nah, kan yang perlu ditentukan kan X bar-nya, ya. Dari X bar itu nanti yang ini mungkin ada di sebelah kirinya X bar, ini mungkin nanti ada di sebelah kanannya
Eksbarnya lokalisir aja. Ya pasti eksbarnya nanti akan positif kan? Ini kan nggak pernah negatif ini. Ya, 0124 itu kan nggak pernah negatif. Masa pusat masanya negatif sih? Ya enggak lah ya. Pusat masanya pasti sekitar apa ini? 67, bobotnya besar nih 24. Jadi dugaan saya masanya itu ada di sebelah kanannya 2. Kayak gitu loh. Ya, ini kan 6 dan 7 nih. Sedangkan yang sini cuma 42. Ya, maka supaya ngimbangi yang kiri dan kanan, ya, maka titik ininya itu harus tidak boleh apa ya? Tidak boleh ada di sebelah kirinya 6. Paling tidak ada, dugaan saya ada di sebelah kanannya 6. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Karena ini kan 6 dan 7 kan besar sekali 13. Yang ini cuma 6 gitu loh. Perbedaan 7 ini. Pastilah pusat masanya itu akan ditarik oleh 6 dan 7 ini. Ya, oleh 6 dan 7 ini. Jadi akan ada di sekitar, ya mungkin di sekitar titik 6 dan 7 itu. Ya, ya dihitung aja. Tapi ini tidak ada hitungannya. Ya, tentukan pusat masanya gitu aja. Ya tinggal kamu kalikan. Bisa nggak mencongak? Ya, mencongak bisa nggak? Ini mencongaknya dari sini. X kali M, X kali M, X kali M. M-nya berapa? M-nya berapa? M-nya adalah 10 tambah 9. Ini kan, nah, kalau ngeliat angka kayak gini ya, kamu jangan jumlahkan dari kiri ke kanan, tapi lihat nih, ini ada 4 dan 6 kan 10. Terus tambah 2 dan 7 kan 9. Jadi, makanya aku tadi bilang, yang ini itu 10 dan 9 gitu kan. Kamu ngeliat cara berpikirnya saya, ya. Nah, kebiasaan kamu melihat angka terus dicari gampangnya menjumlahkan. Ini kalau enggak, kalau kamu 4 tambah 2, 6, 6 tambah 7, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, 19, lama-lama. Ya, lihat aja polanya. Jeder tambah jeder. Ini 10. Terus 2 dan 7, 9, 19. Nah, kayak gitu aja. Ya, mata kita itu melebar gitu loh. Jangan mau diurutkan dari kiri ke kanan. Biasakan. Nah, itu teknik yang saya pelajari ketika saya belajar membaca cepat. Ya, jadi kalau membaca cepat itu mata kita itu melebar ke satu kalimat gitu loh. Jadi nanti cepat membacanya. Jangan dibaca kata per kata, apalagi baca huruf per huruf. Itu kalau buta huruf baca per huruf, tapi kalau kamu kan bacanya kata per kata. Tapi kalau orang yang pintar itu membacanya kalimat per kalimat. Itu dia. Nanti punya kemampuan bacanya paragraf per paragraf. Oh bisa Pak, bisa. Ya, baca itu paragraf per paragraf. Jadi yang matanya itu melihat satu paragraf itu difoto semuanya, jeder, masukkan dalam ingatnya dia. Ya, itu kalau kamu sudah terlatih. Karena itu orang-orang yang kemampuan bacanya cepat ya, sekitar 700 kata per menit atau apa, itu cepat sekali kan. Membaca satu halaman itu kayak berapa detik aja tuh, saat. Jadi kalau baca buku itu cuma dibalik-balik aja halamannya, balik lagi, sambil balik itu matanya menyapu halaman itu, difoto itu, ya. Setelah itu buku 1000 halaman misalkan, bukunya tutup, suruh cerita, bukunya isinya apa, bisa dicerita, ya. Itu kemampuan membaca cepat, harus latihan. Kamu cari di internet ada itu speed reading namanya, ya. Latihannya sih pertama-tama kamu konsentrasi ke huruf, ya, terus dilebarkan hurufnya, dilebarkan lagi hurufnya sampai kamu bisa menangkap lebar layar itu, kamu tangkap semuanya dalam sekali baca, kayak gitu ya. Nah itu kalau kamu bisa baca cepat gitu, nantinya kalau kamu jadi presiden atau jadi siapa kan harus baca koran yang banyak kan, berita ini, berita itu. Misalkan ada 15 koran dan majalah numpuk tiap hari, kamu harus bisa cepet tuh bacanya, cas kayak gitu, kebaca semuanya. Ya, jadi presiden zaman dulu itu kayak gitu kerjaannya. Ya, orang Indonesia siapa yang bisa cepet kayak gitu ya? Nggak usah presiden, gubernur, masa gubernur Ali Sadikin dulu itu punya kemampuan seperti itu, baca cepat itu. Jadi punya koran atau majalah banyak pun dia cepat sekali menghabiskan koran dan majalah itu. Ya tentu yang penting dibaca, masa iklan dibaca. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ya. Tadi kan kita bahas masa itu tidak tergantung dari kerapatannya. Sekarang kalau
rapat masanya itu merupakan fungsi dari X, jadi berubah ini nantinya. Sepanjang jalan ini akan berubah masanya. Nah, itu dia. Masanya berubah karena kerapatannya berubah. Nah, untuk ini, seperti biasanya, kita akan pakai teknik yang kita pergunakan ketika kita menghitung luas dan menghitung benda putar, yaitu slice, approximate, integrate. Nah, ya, slice, approximate, integrate. Manjur sekali itu. Kalau Anda dari awal tidak belajar dengan slice, approximate, integrate, pelajaran-pelajaran berikutnya itu membingungkan, ya. Akibatnya apa? Kamu cenderung menghafal, ya. Cenderung menghafal itu mungkin bisa keliru. Nanti akan saya perlihatkan kemungkinan kamu akan keliru, ya. Dan itu sudah saya saksikan itu. Ada mahasiswa keliru melihat rumus, ya. Seperti itu. Oke. Karena itu di antara A dan B ini kita akan melakukan partisi biasa, kan? Melakukan partisi. Nah, titik tengahnya itu kita akan ambil tengah-tengahnya ini. Ya, sebetulnya Anda mau ngambil kiri atau kanan tidak masalah, ya. Tapi kalau kamu bisa ngambil tengah-tengahnya, ya bagus juga. Nanti rumusnya jadi sudah gampang gitulah, ya. Oke, kita sepakat aja tengah. Kalau ditanya kenapa tengah, Pak? Aku ngambil kiri atau kanan sama aja, ya. Paham ini? Ya, paham ya? Oke, segmen kita pandang sebagai satu titik massa. Tuh, kalau di kita waktu menghitung luas maupun benda putar, ya, atau menghitung gaya, itu kan di tiap titik itu air itu punya kalau diangkat ke atas itu punya work yang berbeda-beda, punya kerja yang berbeda-beda. Tapi karena kita lagi slice, approximate, integrate, maka di titik yang di slice itulah kita anggap ada penyederhanaan di situ, yaitu satu titik massa. Nah, jadi tidak tergantung delta X lagi, ya. Dengan rapat massanya juga sudah tertentu. Jadi di titik itu tuh sudah di antara XI-1 sampai XI itu tidak ada perubahan rapat massa lagi. Sudah diwakili oleh titik ini. Nah, rapat massanya itu sudah diwakili oleh titik ini, ya. Ini dia. Ini rapat massanya. Sudah diwakili oleh ini, kemudian momennya, ya tinggal momennya itu kan ini massa, kemudian ada jarak, kayak gitu kan? Ya, jadi gampang lah, ya. Nah, ini dia. Massanya itu kan kerapatannya dikalikan dengan lebarnya kawat itu kan. Kemudian jumlah massanya ya dijumlahkan aja semuanya ini, ya. Jumlah ini. Massa dan momen segmen itu terhadap titik nol adalah massanya, ya. Kemudian momennya, kalau ini kan huruf M besar itu kan momennya, ya. Huruf M besar itu momennya. Momennya kan terhadap XI. XI kita kan referensinya dari titik nol ini, ya. Terhadap titik nol nih ada tulisannya, terhadap titik nol. Jadi kita ngawasinya dari titik nol, ya. Jadi XI ini itu dari titik nol itu ukurnya. Jadi kamu ukur aja dari sini sampai ke sini. Ini kan ada XI ini. Nah, itu dia jaraknya, ya. Oke. Nah, ini adalah massa, yang ini adalah momen. Oke. Momen itu adalah massa kalikan jarak. Nah, ini kan jaraknya, ini massanya, ya. Jadi di elemen yang kecil delta XI-1 sampai delta XI itu kita anggap itu satu titik massa. Nah, itu dia. Satu titik massanya seperti apa, Pak? Satu titik massanya ini dia, ya. Nah, jadi di sepanjang ini itu tidak ada perubahan, dianggapnya ya, tidak ada perubahan rho lagi. Nah, itu dia namanya approximate itu. Ya, kita cacah, kita approximate, kemudian kita jumlahkan jadi integral. Nah, itu dia. Cacah, approximate. Nah, jadi begitu Anda mencacah ini, ya, tadinya ini tuh berubah sepanjang dari sini ke sampai sini kan tadinya berubah. Karena ini cacahannya kecil, maka dari sini ke sini itu rapat massanya dianggap konstan, yaitu delta X I bar, kayak gitu loh, ya. Nah, ini dia, ngerti nggak sekarang, ya? Jadi ketika Anda melakukan pencacahan itu, ya, slice itu sebetulnya Anda mau approximate itu, ya, cacahan yang kecil ini itu akan saya pakai untuk mengaproksimasi nanti
yang besarnya. Nah, pecahan yang kecil ini, itu di situ sudah segala yang tadinya berubah-berubah, ya, sekarang tidak berubah lagi. Nah, kayak gitu, ya. Sekarang tidak berubah lagi. Jadi sepanjang jalan dari sini ke sini cukup diwakili oleh titik ini untuk rapat masanya. Ini dia. Ya, ini untuk berlaku untuk mana? Untuk selang ini. Ya, jadi selang ini kan harusnya di ujung kirinya rapat masanya rho xi min 1, di sini adalah rho xi, kan beda Pak di ujung sini. Nah iya, kita akan ambil slash itu supaya kita bisa approximate, sehingga dari sini ke sini itu cukuplah diwakili oleh ini. Nah itu dia, indah sekali itu slash approximate integrate itu memudahkan Anda bekerja nantinya, ya. Ngerjain kalkulus itu tidak berat di kepala, saya slash dulu gitu loh, ya Pak. Nanti di soal apa bisa lah, kalau latihan bisa, kalau kamu nggak latihan ya nggak bisa, ya. Kalau kamu udah terlatih bisa, tapi kalau kamu mencoba kayak gitu tapi nggak pernah latihan, nanti nyalahkan saya lagi, Pak katanya nggak boleh ngapal Pak, saya nggak ngapalin kok nggak bisa Pak. Ya iyalah, kamu ngerjain soalnya nggak? Ya enggak Pak. Lalu kamu, ya, saya ngerjain soal, ya, tentu aja ya nggak bisa apa-apa. Andaikan kamu menghafal soalnya, belum tentu kamu akan benar memakainya. Nah itu dia, ya, belum tentu kamu akan benar memakainya rumus yang kamu hafal itu. Oke, saya akan menantang kamu hafalkan rumus apa aja. Coba masuk ke ruang ujian. Apa bermanfaat itu apa? Aku nanya kamu sekarang. Ya, apa pernah bermanfaat hafalan di ruang ujian? Dengan tipe ujian beginilah. Kamu lihat ujian-ujian dulu-dulu, kalau kamu punya ya, entah dari mana. Kamu lihat, andaikan aku hafal, aku bisa nggak ngerjain soal yang mana yang aku pakai hafalan saya. Jadi kamu akan kaget, loh, ada itu hafalan saya yang bermanfaat untuk ngerjain soal satu, hafalan apa ya? Itu nggak bisa. Nomor 2, hafalan apa ya? Aduh, nggak bisa. Padahal kamu hafal semua rumus. Tapi begitu melihat soal tipe yang diberikan oleh dosen, kamu hafalan itu tiba-tiba nggak ada gunanya. Ya, jadi jangan menghibur diri kamu hafal rumus, ya, hafal rumus nggak ada bekasnya apa-apa. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Ya, kalau kamu momennya sudah tahu, masanya sudah tahu, momennya sudah tahu, ya tinggal dijumlahkan. Ini integrate namanya ini. Nah, ini dia ya. Jadi inilah dia, ini slice. Untuk apa slice? Supaya aku rapat masanya bisa saya konstankan di slice itu. Ya. Sehingga aku dapat approximate masanya itu bisa saya hitung, yaitu dari selang xi sampai xi itu cukup diwakili oleh satu biji ini saja. Kemudian saya kalikan dengan lebarnya massa itu, ya. Lebarnya massa kan jarak antara ini kan lebarnya massa itu, lebarnya massa kalikan kerapatannya itu kan sudah massa namanya. Oke. Ya, kemudian ini juga momennya. Kalau masanya sudah tahu, ya tinggal dikalikan dengan jaraknya. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Slice-nya sudah dapat, aproksimasinya sudah dapat, integrate-nya dapat. Nah, itu dia. Slice, approximate di tempat yang kamu slice itu ya, kemudian integrate. Apa sulitnya kayak gini loh? Apa sulitnya sih kamu nulis kayak gini? Ya, kemudian ada seperti ini. Kemudian dari sini kamu menurunkan ini, apa sulitnya sih? Ya, setelah itu tinggal tak pasangnya aja huruf integral di depan sini. Ya, di sini tak kasih integral, jadinya ini kan. Di sini tak kasih integral, jadinya ini kan. Ya, yang dx ini kan jadi delta x ini. Ya, delta x ini jadi dx gitu loh. Ya, dalamannya ini. Oh, kok jadi gampang itu Pak? Memang gampang. Itu kalau kamu mau ngikuti slice, approximate, integrate, bukan menghafal. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa-apa kan ini akan kamu hafalkan, ini akan dihafalkan, ini akan dihafalkan. Sebentar lagi kamu dikasih soal yang kedua hafalan ini nggak ada gunanya. Kayak gitu loh. Sebentar lagi kamu dikasih soal yang kedua hafalan ini tidak ada gunanya. Ya. Oke. Ini ada sepotong kawat, tentukan pusat massa kawat tersebut sepanjang interval 20. Ini
rapat masanya begini, ala gampang lah ya, dari 2 sampai 10 itu kamu cacah-cacah, ambil satu selang, kemudian kamu tentukan di X barnya ini kamu tentukan ya, kemudian X barnya itulah yang akan dipakai untuk menghitung 3X kuadrat ini tadi. Jadi ini 3X bar kuadrat gitu loh, ya. Nah, coba lihat jawabannya. 3X bar kuadrat. Nah, ya, akan ada 3X bar kuadrat. Coba lihat. Ya, ini dia. Ini dia. Ini kalau ini diganti X bar kuadrat, kan ini jadi X bar kuadrat. 3X bar kuadrat nantinya. Jeder. Oke. Nah, ini dia. Ini slash-nya yang saya ceritakan dari ambil slash. Ya, slash-nya itu dari 2 sampai 10, tapi ini saya udah bisa menemukan markernya 1 biji aja yang saya butuhkan. Ya, saya butuhkan 1 biji aja. Kamu nggak usah mikirin sebelah kirinya nanti gimana Pak, sebelah kanannya gimana, nggak usah dipikirin, nanti tinggal tak jumlah, kayak gitu aja. Kamu konsentrasi di sini aja. Waduh, hebat sekali ya, slice approximate integrate itu. Ya, kemudian ini titik tengahnya. Nah ini dia, ambil titik tengah. Mengapa dipilih titik tengah segmen? Alah, tadi kan sudah bilang. Mau ambil titik tengah boleh, mau ambil titik kiri boleh, ambil titik kanan boleh, sama aja. Dijamin, dijamin. Asalkan delta X-nya menuju 0, ya. Delta X-nya menuju 0 atau HN-nya menuju tak hingga. Oke. Nah, rapat massa sepanjang segmen ini diaproksimasi. Jadi, rapat massa di sini kan harusnya delta XI-1. Di sini delta XI, ya, delta XI aja. Nah, sekarang dari sini ke sini itu dianggap tidak ada perubahan karena sudah diwakili oleh XI bar ini dia. Ini dia XI bar itu. Nah, jadi ini tuh membuat ini tuh konstan dari sini ke sini tuh konstan ini. Ngerti nggak nih? Ya. Jadi ketika Anda slice, Anda make it simple, approximate namanya. Yang tadinya berubah ini sekarang nggak berubah. Kayak gitu. Ya. Ajaib itu. Ya kita ingatnya integral ya, Riemann-Sum itu. Kalau kita ngambil kiri, maka tingginya beda dengan kalau kita ambil kanan, beda dengan kalau kita ambil tengahnya. Terserah mengambil kiri atau kanan atau tengah. Ya, yang penting kamu bisa menghitung 4 persegi panjang. Ya kalau ngambil kanan, biasanya 4 persegi panjangnya lebih kecil daripada yang ngambil yang kiri. Kayak gitu kan? Luas 4 persegi panjangnya. Kita kan mau menghitung luas kalau dihitung. Nah, di sini juga. Ya, nah itu kan jadi konstan itu di segmen yang kecil itu. Luasnya pokoknya adalah konstan. Kayak gitu aja udah. Ya. Nah, luas yang konstan, kalau di sini masanya itu udah konstan aja gitu. Ya, nanti tinggal dikalikan dengan delta X-nya ini. Ya, delta X kali ini itulah masanya. Oke, nah ini delta X kali XI itu masanya. Ini. Ya, ini tadi ini approximate. Ini slice, kemudian Anda melakukan ini tuh dalam rangka mau approximate ini. Anda ngitung ini dalam rangka mau approximate. Kalau udah ketemu diapain Pak? Untuk menghitung rapat masanya. Ya, begitu rapat masanya ketemu, itu saya pakai untuk menghitung total dari masanya. Nah, itu dia. Ya. Oke, jadi delta M itu milik siapa ini Pak? Delta M itu milik massa dari sini ke sini. Nah, itu dia. Ya. Nah, masanya udah nggak berubah ini. Dari sini ke sini itu masanya segini aja. Masanya tetap. Ya, jadi dari XI-1 sampai XI masanya tetap, yaitu sebesar delta M. Momennya juga kalau ini masanya tetap, sedangkan jarak X ini juga tetap, ya, sampai ke titik 0, misalkan titik 0-nya ada di sini, ya, maka massa momennya juga tetap. Nah, kalau kamu sudah ketemu massa dan ketemu momennya, kemudian langkah berikutnya adalah integrate. Integrate itu tinggal masang integral di sini. Nah, kayak gitulah ya. Integral, maka integral dari 2 sampai 10, di sini juga integral dari 2 sampai 10 juga. Kayak gitulah ketemu dah, ya. M kecilnya seperti ini, M besarnya seperti ini. Wassalam, ya. Sehingga pusat masanya ketemu. Aduh nikmatnya. Ya. Aduh nikmatnya. Kayak gitu. Ya. Aduh nikmatnya seperti itu, ya. Itu pakai apa tadi? Slice, approximate apa Pak yang approximate? Approximate yang tadi kamu bikin slash kecil itu loh. Ya kita bikin slashnya sebanyak N, tapi ambil salah satu. Salah satu itu ya yang ada antara XI-1 sampai XI itu, ya. Jadi ketika belajar kalkulus, itu jangan gentar melihat notasi kayak gini. Jangan gentar. Kalau kamu masih gemeteran,
Pak bingung saya Pak dengan ada indeks XI min 1 dengan XI. Ini hampir mau saya hafalkan aja Pak, jangan dihafalkan. Ya, ini tuh bilang bahwa XI min 1 itu artinya ada di sebelah kirinya XI, kayak gitu aja udah. Sebelah kirinya satu satuan, kayak gitu. Sehingga ketika Anda terbiasa matanya melihat ini, itu tidak menakutkan. Jangan sampai kamu gemeteran melihat ada indeks ini. Kalau di dalam hatimu masih, aku merasa sulit ya. Kenapa aku bilang itu sulit? Aku dulu ngalami seperti itu. Aku dulu ngalami betapa tidak nyamannya ada I-1 dengan I itu apa sih ini sebetulnya? Kayak gitu loh. Dulu saya belajar kalkulus itu kayak gitu. Itu apa sih sebetulnya? Nah, itu karena tidak mengikuti dari awalnya itu pembahasan yang terurutnya. Ini pastilah ada yang terlompati. Entah kamu lagi melamun atau kamu lagi nggak masuk kelas atau apa, sehingga nggak nyambung kuliah berikutnya itu. Ya, idealnya sih sebelum kuliah kamu sudah baca, setelah kuliah kamu baca lagi. Itu ideal sekali. Untuk seluruh kuliah digituin. Kimia, fisika, matematik. Kalau kamu kayak gitu, itu setiap saatnya itu kamu ikuti terus. Gitu loh. Nanti kalau ada saya ngomong, aku paham. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau saya ngomong gini, kamu nggak paham, itu pasti kamu tidak update gitu loh. Ya, kamu tidak update dengan pelajaran yang selama ini berjalan. Ya, nggak XI-1 dengan XI aja Anda sudah gemeteran, sudah kebingungan, sudah kehilangan akal, ya seterusnya Anda akan seperti itu. Akhirnya apa? Saya hafalkan aja lah. Ya. Jadi jangan dihafalkan, sengaja banget kamu nuliskan ini di kertas HPS-mu itu. Ya. Ambil slice, aku ambil slice dengan sengaja ini. Kayak gitu loh. Begitu disuruh ambil slice, lakukan ambil slice. Ya. Dan slice itu akan saya pakai untuk approximate cita-cita saya apa sih. Kalau cita saya menghitung 4 persegi panjang, ya inilah dia. Di 4 persegi panjang itu tetap tuh nilainya, tidak berubah-berubah lagi. Ya, padahal kan nilai fungsinya berubah-berubah. Enggak, tapi di selang ini tuh tetap. Wah, fungsinya tetap. Nah ini dia, delta X-nya itu tetap nih. Tidak berubah lagi udah. Ini berlaku untuk dari mulai kiri sampai kanan nih. Ya, ini lihat nih, ada delta XI bar. Ya, itu artinya sudah tidak terpengaruh lagi oleh XI-1 dengan XI, tapi sudah diwakili oleh XI bar ini. Ya, jadi dari ujung sini sampai ujung sini, ya, itu masanya itu dianggap sepanjang ini tuh masanya itu dianggap konstan lagi. Tidak pernah ada perubahan dari sini ke sini. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud approximate itu seperti itu. Ya, approximate to simplify your life gitu loh, bukan untuk membuat hidupmu sulit. Tapi kalau sampai kamu ada slice approximate integrate itu hidupmu jadi sumpek, itu ada tanda-tanda kamu salah belajar. Ya, jangan sampai merasa tidak nyaman gitu loh. Ya, kalau kamu nggak nyaman, tanda-tanda kamu harus cepat mulai dari luas itu kamu kuasai dengan baik. Ketika menghitung Riemann sum itu, jangan ditinggalkan itu. Ya, karena dengan Riemann sum inilah kamu masuk ke sini itu mudah paham. Jadi kalau Riemann sum lemah, masuk sini itu misterius terus jadinya. Apa sih XI-1 sampai XI itu apa sih? Nah, yaitu ketika Riemann sum-nya kamu dulu tidak hati-hati memperhatikannya seperti itu, ya. Jadi gini, supaya Anda tidak takut dengan notasi XI-1, kamu tuliskan, kamu gambar ini, kamu tuliskan, ini, ya, XI-1 dengan XI. Ini ya. Itu apa nih Pak? Aku akan tetapkan bahwa dari XI-1 sampai XI itu masanya tetap tidak berubah-berubah. Loh, katanya berubah menurut rho X, Pak. X-nya kan berubah. Di sini kan rho X-nya itu kan XI-1. Di sini kan X kan berubah berarti, Pak. Nah, ya itu. Kalau kita bikin slice kecil itu artinya kita asumsikan ini tidak berubah lagi dari sini ke sana. Rasanya. Ya, itulah yang dimaksud dengan approximate. Nah, itu dia. Enaknya dengerinnya. Ya, slice approximate integrate. Jangan sampai Anda meleset, tidak mengetahui itu apa. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Mana? Oke. Nah, sekarang tadi kan di satu garis. Sekarang akan saya hitung momennya itu
di suatu bidang. Nah, ini dia. Ya, kalau kita menghitung titik pusat dari ini, maka kita harus hitung momennya terhadap sumbu X dan momennya terhadap sumbu Y, gitu kan ya? Ya, kalau momennya terhadap sumbu X apa? Ini kan, dari sini dihitung jaraknya sampai ke sini apa? Itu momen terhadap sumbu X. Dari sini ke sini berapa jaraknya? Dari sini ke sini berapa jaraknya? Kayak gitu kan? Ya, itu namanya momen terhadap sumbu X, sehingga nanti saya akan bisa tahu pusatnya di sumbu X-nya itu berapa X barnya. Nanti kamu akan hitung momennya terhadap sumbu Y. Kamu proyeksikan ke sini. Dari sini sampai ke sini kan jaraknya X kan? Kalau tadi dari sini ke sini kan jaraknya Y. Itu karena kita lagi mau menghitung pusat momennya di sumbu X. Nanti sekarang kita akan hitung pusat momennya di sumbu Y. Yaitu caranya ini diproyeksikan gitu kan. Ya. Tapi jaraknya dari sini ke sini itu kan X, itu dari sini ke sini kan X, dari sini ke sini kan X gitu loh. Ya. Jadi kalau terhadap sumbu Y itu justru X gitu loh. Terhadap sumbu X justru Y. Bolak-balik. Nanti itulah yang akan membuat kamu tersesat ketika ujian. Ya, karena apa? Karena kamu menghafal. Ya, momen terhadap sumbu Y apa? Kamu jawabnya kan apa itu? Ya, harusnya perwakilan dari masanya dikalikan jaraknya ke sumbu X. Jarak ke sumbu X itu kan Y. Ya kan? Oke, sebentar lagi Anda akan lihat ya. Akan ditentukan pusat masanya X bar, Y bar. Itu dia. Ya, X bar, Y bar. Oke, prinsipnya gimana ini? Nah, ini dia. Sebentar lagi akan kita tengok gitu loh ya. Jadi kita akan hitung X barnya berapa, Y barnya berapa. Nah, ini dia. Untuk menentukan X bar, kita proyeksikan semua benda tersebut kepada sumbu X. Ya, tadi bendanya kan macam-macam gitu kan ya. Ini kita taruh semua di sumbu X. Nah, itu dia. Ya, jadi apa namanya? Kita berikan semua terhadap sumbu X, nantinya kamu akan tahu X barnya berapa, ya, jaraknya terhadap sumbu Y gitu loh, ya, jaraknya terhadap sumbu Y itu berapa. Nah, ini dia, ya, total massa adalah M. Oke, aku tahu itu, ya. Momen terhadap sumbu Y, ini dia. Momen terhadap sumbu Y itu kan jaraknya X, bukan? Jaraknya X kan? Kalau ini dia, ini momennya terhadap sumbu Y, iya, jaraknya dari sini ke sini berapa? Momen dari sini, jaraknya ke sumbu Y, dari sini ke sini berapa? Yang sini, dari sini ke sini berapa? Karena itu, kalau momen terhadap Y, ya, ini adalah X ini. Nah, ini dia. Kamu ketukar-tukar dulu, ya. Nanti kamu ketukar. Nanti kamu akan ketukar-tukar gitu loh. Ya, kalau sininya Y, sininya Y, sininya X, sininya Y, gitu, ya. Itu dia yang aku bilang kamu akan celaka kalau menghafal. Sehingga X barnya adalah MY per M. Seperti tadi kan, ya. MY per M. Tadi kan ada, ya. Oke, sekarang dengan cara semua kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini dia, diproyeksikan semuanya ke sumbu Y. Sekarang jaraknya ke sumbu X. Nah, ini dia, ya. Jaraknya ke sumbu X-nya itu berapa sih jaraknya ke sumbu X? Nah, ini dia, ya. Momen total terhadap sumbu X, ya. Ini kan jadi jaraknya ke sumbu X itu berapa ini? Nah, kayak gitu kan? Ini dia. Kalau sininya X, ke sumbu X, ininya Y. Justru, ya iyalah. Ya, dari atas sampai ke sumbu X itu kan urusannya dengan Y. Ya, masa dari atas sampai ke sumbu X urusannya adalah apa X, ya enggak lah. Logikanya adalah itu urusannya Y, ya. Jadi di sini Y, di sini X, di sini X, di sini Y. Aduh, jangan dihafal, jangan dihafal, pal. Terlalu berat pikiran kita harus menghafal setiap rumus. Nah, kalau sudah terlanjur hafal gimana? Terlanjur hafal itu praktis, ya. Jadi pusat masanya X, Y-nya itu sudah ketemu. Nah, ini dia. Ini ketemunya di sini. Jeder, udah selesai. Urusan selesai. Nah, itu kalau masanya itu diskrit kayak gitu, tidak menyambung. Kalau masanya itu berupa lempengan yang rapat masanya itu merupakan fungsi, ya, fungsi X misalkan, maka lain lagi ceritanya, ya. Lain lagi ceritanya. Nah, ini 5 buah benda masing-masing 1, 4, 2, 3, 6 masanya terletak di ini. Ayo. Kamu harus ngitung X barnya. X bar itu adalah Y. X bar itu adalah Y. Itu artinya apa itu? Artinya jaraknya dia terhadap sumbu Y, gitu kan? Ya, jaraknya dia terhadap ini di momen terhadap
sumbu Y, NY jadinya. Iya kan? Kalau terhadap sumbu Y kan berarti massa terhadap sumbu Y itu kan berarti titik X. Ya, titik X-nya. Kayak gitu. Demikian pula sebaliknya. Oke. Nah sekarang kalau ini kita saatnya istirahat lah ya. Ini 11.51, nanti kita akan masuk jam Pak, atau 1 senti gitu kok lebarnya, kok dibilang kecil sih? Lah iya. Tapi kita kan pakai imajinasi. Ini dia ya. Kemudian kita ambil titik tengahnya itu adalah rata-rata dari ujung-ujungnya itu tadi. Kalau diambil tidak tengah, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Diambil kanannya aja juga boleh. Ya, nggak usah khawatir. Oke. Sekarang bentuk persegi panjang dengan tingginya, ini tingginya kan atas kurangi bawah, ini tingginya 4 persegi panjang nih, ya. Ini ada 4 persegi panjang, tingginya itu selebar ini kan. Ya, ini kan tingginya F, ini G. Jadi tingginya yang merah ini, ya, itu adalah F kurangi G, ya. Lebarnya itu adalah delta X. Ya. Oke, terus apa lagi? Pusat massa kinesis berada di perpotongan diagonalnya karena homogen kan ya. Jadi kita akan tarik sini, maka ini titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu koordinatnya gimana nih, Pak? Kalau koordinat X-nya kita tahu, ya, yaitu ini koordinat X-nya, ya. Nah, kalau koordinat F-nya gimana, Pak? Ini kan rata-rata antara F dengan G gitu kan ya. Nah, ini dirata-ratakan aja tingginya. Nah, udah ketemu sekarang ya. Sudah ketemu sekarang ya. Jadi kalau jaraknya dari sini sampai ke sini itu kan jaraknya XI bar. Tapi kalau jaraknya dari sini ke sini itu kan jaraknya FXI ditambah GXI bar dibagi 2. Ini rata-ratanya dari F dan G ini. Oke. Jadi kita kan akan menentukan titik pusat massanya ya, tapi kita harus tahu ini itu pusat massa untuk lempengan yang kecil itu ada di mana ini. Nah, itu nanti akan mewakili seluruhannya itu, mewakili momennya dan mewakili massanya yang merah ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, delta M-nya kita tahulah, delta kali FXI kali GX. Tahu kita karena ini kan ini lebarnya, ini panjangnya. Panjang kali lebar, luas, kalikan rapat massanya konstan, udah beres massanya itu. Ya. Nah, kalau massanya dijumlahkan semuanya untuk seluruh X itu, maka itu menjadi integral dari A sampai B. Ya gitu loh, ya. Ini dia sudah ada integralnya. Sekarang yang kedua. MY. MY itu artinya apa? MY itu artinya momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y itu berarti apa? X kan? Nah ini dia. Momen terhadap sumbu Y. Jadi pusat massa ini, momennya terhadap sumbu Y, itu kan panjangnya X ini dikalikan dengan massanya. Nah ini dia. Panjangnya ini kalikan massanya. Massanya kan ini kalikan delta kan? Ini dia yang atasnya ini loh. Ya. Jadi ini itu harusnya ditulisnya XI bar dikalikan dengan delta M ini. Kayak gitu nulisnya. Harusnya jangan langsung kayak gini. Masa bingung nih dari mana sini Pak. Ternyata ini tuh datang belakangan. Yang ada ini adalah delta kalikan ini dulu. Itu adalah delta M. Gitu loh. Ya. Delta M. Ini kan lagi ngomongin tentang yang merah ini. Ya. Baik delta M kecil ini maupun delta M besar ini masih ngomong yang merah kecil ini. Ya. Yang slash kita ini. Ya. Oke, sehingga kalau terhadap Y-nya kamu sudah sanggup, maka diintegralkan. Sekarang terhadap X-nya. Kalau terhadap X-nya, maka ini, ya, yang ini keseluruhan ini, delta M, kalikan dengan yang ini loh. FXI tambah GXI per 2. Ini ada yang satu negatif, yang satu positif, kan jadi F kuadrat min G kuadrat nantinya Pak. Dan ada muncul kata setengahnya, gitu loh. Ada kata muncul setengahnya, kemudian ada F kuadrat X, ada min G kuadrat, datang dari mana ini? Ini karena yang ininya itu dikalikan dengan yang ini. Nah ini dia, kalikan dengan yang ini dia. Nah ini dia, dikalikan dengan F plus G dibagi 2. Jadi ini kalau dikalikan dengan F plus G dibagi 2, itu kalau F-nya dikalikan dengan F, G-nya dikalikan dengan G,
maka hasilnya ada kayak gini, kuadrat kayak gini, ya kan? Masa sih nggak ngerti? Ya kemudian diintegralkan, sudah ketemu momennya. Ya, jadi terhadap sumbu X-nya kamu udah tahu, ya yang ini itu dipakai untuk menentukan apa ini jadinya, yang ini itu, yang ini nih, yang ini dipakai untuk, ini kan ke arah X ini, ya ke arah sumbu Y, jadi ini adalah X bar-nya gitu loh, ya, ini itu adalah X bar-nya, MX dibagi dengan M gitu loh, ya, MX dibagi dengan M itu X bar-nya, nah gitulah ya, oh MY maksud saya, sorry, MY dibagi dengan, sedangkan Y bar-nya, ya itu kan dari atas ke bawah ini, ya itu adalah MX dibagi dengan M kayak gitu, ya. Jadi kok bingung ya Pak, sini ada Y, sini ada X Pak, kok kacau gitu sih notasinya Pak, kenapa nggak MX saja sekalian kayak gitu loh ya. Enggak, ketika saya menuliskan MY dan MY itu ada urusannya dengan sumbu tegak atau sumbu Y. Kalau saya menuliskan X ini ada urusannya dengan sumbu X. Kalau saya ada di sini berurusan dengan sumbu X, itu berarti urusannya dengan Y. Kayak gitu kan? Nah, ini urusannya dengan Y. Kalau saya lagi ada di sini berurusan dengan ini, ya, ini kan momen terhadap Y kan? Nah, itu berarti untuk menentukan X-nya. Kan ini X-nya kan dari sini ke sini kan X, dari sini ke sini kan Y. Kayak gitu ya. Jadi, gini, rasanya belajar itu, coba dari sini tuh kamu terangkan sendiri, ngerti nggak? Sampai muncul ada delta M, ngerti nggak? Ada muncul delta M atau M. Mungkin ada delta MY, terus MY ngerti nggak? Terus ada muncul ini menjadi MX, ngerti nggak? Ini kan dari slash semua kan ini, ya harus ngerti, sengerti-ngertinya ngerti. Jangan 80%. Aku kayaknya antara ngerti dan nggak ngerti Pak. Ya udah. Kalau itu kamu biarkan berlalu, itu akan jadi racun itu. Karena kebingunganmu yang tanggung begitu, itu malah merusak konsentrasimu nanti ketika belajar selanjutnya. Selesaikan. Kalau nggak ngerti ya ulangi lagi. Gambar sendiri. Ya. Jangan cepat-cepat ingin, aku ingin ngerjain soal Pak. Aduh, jangan begitu. Ya. Kamu ngerti dulu, baru ngerjain soal. Jangan, kalau pendekatan SMA kan kamu ngerti nggak ngerti, pokoknya latihan aja soalnya banyak, sampai aku hafal caranya ngerjainnya begitu, terus kamu ujiannya kamu setengah hafal, ngerti, bisa jawab soal, apa itu menunjukkan kamu itu pintar atau kamu itu apa sih, kayak gitu loh, ya. Oke. Nah ini soal-soalnya ya, oke. Nah, ini teorema Pappus itu, kalau tadi itu kita menghitung sekeping luas, sekarang sekeping luasnya itu sudah diberikan. Tadi kan sekeping luasnya itu kan yang merah tadi itu kan ya. Sekarang sekeping luasnya itu adalah R, dan ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, tinggal dikalikan aja. Panjangnya lingkaran ini itu berapa, kemudian kalikan luasnya. Udah selesai. Ya, itu kalau teorema Pappus itu kayak gitu. Nah, ini ya. Kelilingnya itu kan 2πx ya. Ini kan X bar gitu loh. Ya, titik tengahnya itu loh. Ya, kalikan luasnya R. Luasnya R kan diketahui. Nah, itu teorema Pappus itu harus dengan syarat R-nya itu sudah diketahui. Oke, kalau R-nya sudah diketahui, maka kamu bisa menentukan volume benda putar. Nanti kalikan density-nya segala macam. Kalau density-nya homogen ya, sehingga kamu punya massa komplit gitulah ya. Oke. Jadi ini akhir dari bab 5. Sekarang saya akan lanjutkan ke bab 6. Bab 6 itu tentang fungsi transenden namanya, ya, namanya keren ya, namanya fungsi transenden. Oke. Ini dia fungsi transenden. Jadi di fungsi transenden itu biasanya fungsi itu ada dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar, ya, dan fungsi transenden. Fungsi transenden itu termasuk trigonometri itu transenden. Tapi kalau fx sama dengan akar x itu fungsi aljabar itu, ya. Nah, makanya di sini kecuali trigonometri, karena trigonometri itu miliknya transenden. Nah, fungsi transenden sudah dibahas adalah fungsi trigonometri. Ya jangan disebut di aljabar dong, gimana sih? Kenapa ini disebut? Sebut aja di sini ya. Nggak usah disebut, bikin bingung mahasiswa. Kalau udah dibilang mau fungsi trigonometri transenden, ya nggak usah disebut ketika nyebut fungsi aljabar, ya.
Ketika nyebut fungsi aljabar nggak usah disebut fungsi trigonometri. Nah, oke. Nah, mula-mula kita akan definisikan log. Ya, log dulu, kemudian inversnya. Nah, inversnya dari log itu adalah eksponen. Nah, itu dia ya. Sehingga nanti kamu melihat hubungan antara eksponen dengan logaritma. Ya, ini ya, fungsi eksponen umum dan logaritma umum. Nah, ini bolak-balik ini, ya. Bolak-balik. Kemudian itu dipakai untuk memodelkan pertumbuhan eksponensial. Oh, nanti ketika kita akan bahas tentang jumlah penduduk, nanti kita akan saksikan apakah model kita itu cukup akurat nggak untuk memprediksi penduduk. Seperti itu kira-kira, ya. Oke, kita mulai aja. Mulai dari ini dia, ya. Anda masih ingat ini? Ini itu adalah fungsi X ini. Nah, ini segini itu adalah fungsi X. Ya, bukan fungsi T. Ya, ini kalau integral kayak gini, ini T-nya udah hilang ini. Akan digantikan oleh X. Bayangkanlah, misalkan ada integral T dt dari 1 sampai X. Wah, gampang itu Pak. Itu artinya X kuadrat dikurangi 1. Ya, kayak gitu ya. Ngertilah kamu maksudnya ya. Jadi kalau ada X kayak gini, ini fungsi X ini nanti ya. Fungsi dari X. Bukan fungsi dari T. Karena T-nya sudah hilang nih di sini. Ya, T-nya sudah hilang. Oke. Nah, sekarang untuk K yang tidak sama dengan 1, ya, ini gampang ini, ya, tinggal di anti turunankan, ya, ini tinggal T pangkat minus K, itu kan sama dengan 1/K plus 1, dikalikan dengan T pangkat min K plus 1, kayak gitu kan. Nah, ini persis seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kamu substitusikan X dan satunya. Ya tadinya kan ini pakai T kan, ya masa sih kayak gini nggak ngerti ya, ngerti nggak sih, ngerti ya? Oke, jadi kalau nggak ngerti saya inikan dulu, rupanya nggak bisa dianggap take it for granted, Anda bisa ngerti ya. Jadi ini ada integral, ya, kemudian ada 1/T, kemudian ada dt. Aku ingin tolong diintegrasikan. Nah, ini kalau pakai santai Bego Plus kan saya tinggal begini aja, ya. Nah, log T itu sudah ada log T, ya. Sudah ada log T. Tapi kan belum log X itu, baru log T. Oke. Tapi kalau saya bilang ini adalah K, pangkat K ya. Tadi kan pangkat K ya. Ya, pangkat K. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini dulu yang kita bahas ya. Ini kita bahas dulu, hasilnya adalah ini dia. Betul ini? Betul ini. Ya. Tinggal dicek aja. Ini kan ada K per, oh ini nulisnya yang agak, harusnya nulisnya begini nih. Ya. Harusnya nulisnya adalah 1/K-1, kemudian dikalikan dengan T pangkat 1 min K, gitu kan? Kayak gini udah bener nih kalau nulisnya kayak gini. Ini nggak begitu kelihatan, saya perjelas. Kelihatan sekarang, ya. Sekarang kelihatan. Nih enaknya saya pakai software ini, saya bisa langsung menghitung integral tentu kayak gini ya. Nah, ini kalau K-nya tidak sama dengan 1, oke. Coba kalau K-nya sama dengan 1, repot kamu di sini. Hidupmu sengsara ini kalau K-nya sama dengan 1. Ya, karena itu tidak boleh K sama dengan 1. Ngerti? Tidak boleh K sama dengan 1. Nah, ini dia. K tidak boleh sama dengan 1. Oh, ngerti sekarang kamu. Ya, ini yang saya inginkan ini. Nah, sekarang kalau dikasih integral dari 1 sampai K, nanti akan muncul, dari 1 sampai X, ya tinggal saya tambah aja. Dari 1 sampai X. Ini berarti saya turunkan ya. Berarti ini ada di sini nih sekarang. Ya, ini tuh berapa ini? Nah, tinggal tulis saja sama dengan tuh. Oh, jangan yang itu kalau gitu. Yang ini. Jadi, woi, masih nggak ketemu. Oh, nggak bisa nanti ya. Oke, kalau gitu lupakan lah ya. Jadi kadang pakai
software ini kadang bisa, kadang enggak. Jadi untuk nyari gini aja nggak bisa dia, kasihan ya. Ya tapi paling tidak kan kita udah tahu ininya Pak. Kalau kita udah tahu ininya, maka tinggal dimasukkan X dan 1 ini. Kalau ini dimasukkan X, ini kan X1 min K. Kemudian kalau ini digantikan 1, T-nya ganti 1, ini T 1 pangkat 1 ya tinggal ini aja. Tinggal 1 min 1 per K min 1. Karena itu hasilnya adalah, nah ini ada min 1 di sini. Ya, ini untuk menangkap yang ininya. Oke, tapi tidak boleh K sama dengan 1. Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh Pak? Ya tadi itu ya. Ketika muncul kayak gini kan nggak boleh K sama dengan 1 nih, ya nggak boleh K sama dengan 1. Tapi kok nggak diperlihatkan di sini Pak? Lah ya itu kecepatan dengan sistemnya. Ya, jadi kalau saya bayangkan kalau kamu membaca ini sendiri, ya mungkin agak lama itu sampai kamu menyadari bahwa K tidak boleh sama dengan 1. Tapi kalau kamu tulis, jangan pakai integral tentu dulu, kamu hitung dulu integral biasanya, ya. Nanti kamu akan tahu kenapa K tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 1, ini istimewa namanya. Ya, khusus untuk K yang sama dengan 1, ya, ini dia. K tadi nggak boleh 1 kan? Ya, nggak boleh 1 kalau kita pakai rumus yang tadi itu. Tapi kalau ini sekarang K sengaja sama dengan 1, ya, maka itu akan kita sebut sebagai logaritmanya. Anti turunannya tidak dapat ditentukan. Ya, anti turunannya tidak dapat ditentukan, tapi kita bisa mendapatkannya dengan definisi bahwa ini itu akan kita sebut dengan log X gitu loh, ya. Dibacanya log X ya terserah lah, ya. Tapi ini log X ini, Fx ini adalah log X. Jadi log X itu adalah ini. Nah, ini dia log X itu sekarang. Ya. Jadi khusus untuk K yang sama dengan 1 yang terlarang tadi, yang terlarang tadi, itu akan kita definisikan tersendiri. Itulah yang disebut fungsi transenden. Ya, oke. Karena di alam nyatanya kan kita kesulitan untuk K sama dengan 1 itu kalau kamu mencari anti turunannya seperti itu. Ya, tapi ini yang sama dengan seperti itu, anti turunannya tidak dapat ditentukan. Loh ini tadi bisa ditentukan Pak. Lah ya itu untuk K yang tidak sama dengan 1 bisa ditentukan, tapi kalau K sama dengan 1 tidak dapat ditentukan, ya. Jadi kalau nggak dapat ditentukan itu kita akan, itu kan jadi makhluk gaib gitu kan, kalau nggak bisa ditentukan transenden gitu loh, ya. Karena itulah kita akan sebut fungsinya yang ini itu dengan nama log gitu loh, ya. Jadi ini tuh log, definisi log itu ini, ya. Ini dia log ya. Log yang pakai di komputer itu kan log ini, lon, ya. Oke, jadi kalau X-nya ada di sebelah kanan 1, hasilnya B. Itu positif tuh. Tapi kalau X-nya itu ada di sebelah kirinya, ini X-nya ada di sebelah kirinya 1, KA itu negatif. Ya, A itu negatif. Oke, seperti itu kisahnya. Hasilnya akan negatif. Ya, sehingga nanti kita, ini kan luas A kan pasti positif, luas A, tapi dinegatifkan. Ya, jadi negatif. Kayak gitu. Ya, nanti akan kita lihat fungsinya negatif itu kayak apa. Ya. Nah, sekarang ini kalau ini diturunkan, ruas kiri saya turunkan, ruas kanan saya turunkan, yang ini ya, itu adalah turunan dari log X sama dengan super X. Nah, ini kalau diturunkan kan super X ini menurut fundamental theorem of calculus number 1, ya. Ini kalau diturunkan dengan fundamental theorem of calculus number 1 itu adalah sama dengan super T. Itu adalah turunan dari kiri. Jadi turunan dari kiri itu adalah seperti super X. Oke, nah tentu nantinya kita bisa membahas soal yang macam-macam. Ini kan log diturunkan kan super X, ya. Jadi di sini lognya akar X ya super X dulu, kemudian akar X-nya itu diturunkan, aturan rantai kan. Seperti itulah nanti ketika kamu belajar di pelangi, aturan rantai, ya. Sehingga turunan dari akar X kan seperti ini, gampang lah, ya. Oke. Hasilnya adalah super 2X. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang ini apa ini? Oh, ini harga mutlak ini. Harga mutlak itu tetap super X. Ya, kamu cari aja. Kalau X-nya negatif, turunannya seperti apa. Kalau X-nya positif, turunannya seperti apa. Kayak gitu kan? Ini dia. Ya. Nah, kita buka dulu tanda mutlaknya. Ini kan negatif. Kalau X-nya negatif,
positif kalau X-nya positif. Oke, nah sekarang kalau mau menurunkan seperti ini, kalau X-nya lebih kecil 0, maka log X itu adalah log X itu, X-nya itu jadi min X kan, karena X-nya negatif. Nah, ini diturunkan. Turunan dari log apa? Min per X itu tadi. Nah, ini dia. Kemudian dikalikan dengan turunan dari min X, yaitu sama dengan 1. Min 1. Nah, ini dia. Ya, seper X. Kemudian ini tinggal diturunkan yang kanan ini. Itu kan sama dengan min 1, Pak. Nah, maksudnya adalah seper X. Nah, kalau yang positif gimana? Yang positif juga caranya kayak gitu, hasilnya seper X juga. Nah, oke. Jadi, baik yang positif mau negatif, hasilnya seper X, maka harga mutlaknya adalah seper X. Seperti itu. Ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ini ala ini gampang lah ya. Oh, gampang lah. Ya. Aduh, gampang lah. Ini aduh, ini lihat ya. Di sini ada X, di sini ada X kuadrat, maka yang segini itu bisa saya ambil sebagai U kalau diturunkan menjadi 2X gitu kan ya. Ini kalau diturunkan jadi 2X nih. Tuh lihat 2X ya. Ada minnya, min 2X dx ya. Nah, ini kalau saya pindahin min setengah 2-nya itu saya pindahin ke kiri kan jadi X dx kan. Nah, ini X dx ini. Ya. Jadi X dx itu akan saya ganti dengan min setengah du. Nah, min setengah du katanya ya. Min setengah du. Nah, ini batas bawahnya nih. Kalau semula X-nya min 1, U-nya sama dengan 9 ya. Demikian pula kalau X-nya 3, U-nya sama dengan 1. Jadi dari 9 ke 1, Pak, apa nggak kebalik, Pak? Ya nggak apa-apa, biarin aja dari 9 ke 1 dulu. Nanti toh bisa dibalik nanti di akhirnya. Oke. Nah, ini 9-nya ada di bawah ini. Tapi kan kamu konsisten tadi, ini ada min setengah du gitu kan ya. Min setengah du ini akan menjadi seper U gitu loh ya. Nah, ini kalau 9-nya kamu ganti ke atas ini kan jadi positif ini. Ya. Nah, ini dia. Tapi biarin aja. Kalau mau ini langsung dicari anti derivatifnya, kemudian masukkan 19, wassalam. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, apalagi ini? Apalagi Pak, ini taunya sama dengan log 3 dari mana, Pak? Ya, belum diajari. Ini belum diajari, jadi kamu cuma tahu dari SMA. Ya, dari SMA itu bilangnya apa? Ini setengahnya itu kan bisa masuk ke 9 pangkat setengah gitu kan ya? Ya, sehingga 9 pangkat setengah kan 3. Log 3 jadinya. Tapi ini kan belum diajari, Pak, di kuliah kita. Ya, itu dia. Kadang Pak Warsono lupa ini bahwa the last step ini belum diajar aja, sampai sini berhenti aja. Ya, sampai sini berhenti. Oke. Jadi nggak usah dilanjutkan sampai kelas ini karena belum diajari. Diajarinya kapan, Pak? Ya, sebentar lagi diajari. Ya, sebentar lagi diajari. Oke, ini dia diajarinya. Ini dia yang barusan kita pakai kan yang ini. A pangkat R sama dengan R log A. Kayak gitu loh, ya. Jadi R-nya itu tadi berapa? Setengah, A-nya itu adalah 9. Jadi ini menjadi 9 pangkat setengah, 3 jadinya. Ya, sini kan tadi apa? Sini adalah setengah sininya adalah 9 gitu kan ya. Kalau kita mundurkan jadi 9 pangkat setengah, jadi log 3. Ini tadi masa sih nggak ingat sih? Ya. Oh, udah ditutup ya sudah. Ya. Nah, sekarang ini Anda tahu nggak log 1 itu sama dengan log? Ya, lihat definisinya aja. Definisinya apa? Ini definisinya. Ya. Kalau X-nya sama dengan 1, integral dari 1 sampai 1 itu berapa? Ya, 0, Pak. Nah, itulah. Log 1 itu sama dengan 0. Jadi X-nya kalau ini X-nya saya ganti dengan 1, kan berarti integral dari 1 sampai 1. Itu kan bukan luas itu kalau ngitung integral dari 1 sampai 1 itu ya garis namanya. Tidak ada luasnya. Ya. Karena itu nilainya 0. Nah, jadi integral log 1 itu 0. Nah, ini log 1 0. Sepakat? Sepakat. Sekarang log AB sama dengan log A plus B. Aduh, ini sulit nih buktinya. Saya sudah sediakan ini. Sini, ini dia. Ya. Buktikan, katanya ya. Buktikan bahwa log AB sama dengan log A plus log B. Ini pelajarannya. Ya. Tapi di SMA nggak dibuktikan, Pak. Oke, sekarang Anda misalkan punya log AX. Mulainya dari log AX. Dipandang aja.
Kalau log AX ini saya turunkan terhadap X, maka saya akan mendapatkan AX, kemudian AX-nya ini diturunkan kan jadi A. Jadi A dicoret dengan A adalah super X. Tapi super X itu kan turunan dari log X. Aduh, ya. Jadi turunan dari AX mau ini dia, turunan dari AX, ya, log AX maupun turunan dari log X itu ternyata sama. Ya, sehingga log AX sama dengan log X tambah C gitu kan menurut aturan teorema dasar kalkulus, ya, bahwa log AX, ya, ini anti turunan, ya, log A itu kan anti turunan, ya, log X juga anti turunan dari super X. Jadi kalau kamu punya super X, maka anti turunannya itu bisa log AX, bisa log X. Karena itu hubungan antara log AX ini ditenggarai oleh C, ya. Sekarang kita akan cari C-nya. C-nya berapa? Ya paling gampang masukkan X sama dengan 1. Ini log A, di sini log 1 kan 0. Ya, ini dia log 1 sama dengan 0. Ini penting ini, ya. Sehingga C, ya, jadi C sama dengan log A ini kan. Kalau ini C sama dengan log A. Oke. Kalau C sama dengan log A, ya tak taruh di sini log A di sini. Nah, ya. Tak taruh di sini. Jadi log AX itu sama dengan aduh, ini log AX harusnya X ini. Ini salah ini. Ini harusnya X ini, bukan B. Tergesa-gesa saya. Ya. Ini X ini. Jadi log A tambah log X. Ini X log B ini kan dari sini nih. Ini dia. Ini log A itu yang ini. Ya. Ya. Kemudian log X-nya itu yang ini. Ini log X ini harusnya log B itu harusnya log E. Aduh, salah saya. Maaf ya. Betul kan bisa nggak? Dengan kecepatan tinggi saya betulkan ini. Nah. Dengan kecepatan tinggi mau dibetulkan. Jadi ini bukan B tapi X. Ya, ini kecepatan tinggi ini. Ini harus ditutup dulu karena mau di-compile lagi. No, jangan di-save. Oke, ini saya compile, jeder. Ketemu hasilnya, der. Nah, ya. Jadi yang saya cita-citakan ini kan ada log X tambah C. C-nya log A. Jadi hasilnya adalah log X tambah log A. Tapi saya tuliskan log A tambah log X gitu kan. Sekarang ambillah X sama dengan B. Sehingga hasilnya adalah log AB. Yang X-nya ini saya ganti dengan B. Jadi log A tambah log B. Terbukti sudah. Ya, terbukti sudah. Oke. Nah sekarang kalau yang perperan gimana nih Pak? Yang ini kalau sama dengan ini gimana? Ini buktinya di bawah. Ya. Sekarang ada ini kan, ini kita pegang ini, ya, ini A dan B. Nah sekarang kalau A-nya saya ganti dengan super B, nah ini A-nya saya ganti dengan super B boleh kan? Ya boleh, ini jadi super B kali B kan? Karena ini kan harusnya sama dengan apa ini? Super B kali B kan log 1 sama dengan 0. Satu sisi adalah sama dengan 0. Tapi di sisi lain log AB sama dengan super B sama dengan log super B tambah log B. Ini kan dapat dari sini. Di mana A-nya saya ganti dengan super B. Jadi akhirnya log super B itu sama dengan log A. Nah, ya, sama dengan log A sama dengan min log B. Kan sama dengan 0 di sini, ya. Oke. Ini dari mana Pak kalau log A ini? Ya, sabar sebentar ya. Oke. Ini harusnya jangan buru-buru nuliskan log A ini, ya. Ini buru-buru, tapi kan super B sama dengan A kok Pak. Ini kan A super B kan sama dengan A memang. Jadi boleh dong ditulis A ya boleh lah. Tapi log super B itu kan pada dasarnya dari sini log super B ini sama dengan minus log B ya kan? Log B-nya pindahin ke kanan itu dulu lakukan ya, harusnya log setengah B sama dengan log B, setengah log super B-nya sendiri log A, jadi log A sama dengan minus log B. Tinggal tuliskan aja sini ya, perkalian dari ini dan ini, tapi super B-nya kita sudah sepakat itu adalah minus B. Muncullah minus B. Wassalam ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan dengan teorema yang ini loh tadi. Tadi kan ininya adalah setengah, gitu kan ya? Masih ingat kan tadi? Ya, ininya sama dengan setengah, sininya sama dengan 9 kan? Sehingga hasilnya adalah 9 pangkat setengah sama dengan log 3. Aku bilang itu belum diajarkan. Ini sekarang baru mau dibuktikan ini. Ya, sekarang baru mau buktikanlah. Jadi jangan dihafalkan aja. Tapi kamu harus tahu
Where is come from? Tekniknya adalah kamu punya ini, turunkan terhadap X. Hasilnya adalah R1 per X. Tapi di lain pihak, kamu punya ini kalau diturunkan adalah sama seperti itu. Karena itu hubungan antara yang kuning dengan yang kuning ini, hubungannya adalah dengan C, gitu kan? Kayak tadi juga tekniknya. Ini log X, itu kan dari sini, ya. Ini R log X, itu kan dari sini, ya. Tambah C. Nah, jadi kalau ada dua antiturunan yang sama, maka ya antiturunan sama. Antiturunan dari mana? Dari turu ini. Nah, ini kan cari antiturunan ini kan ini. Ini juga kalau cari antiturunan adalah ini juga, ya. Jadi ini antiturunan adalah ini. Kalau punya dua antiturunan, maka hubungan antara turunan satu dengan turunan lain itu adalah lewat C, kayak gitu, ya. Nah, tapi kalau X-nya sama dengan 1, ini kan sama dengan 0 ini. Jadi C sama dengan, ini juga sama dengan 0 juga ini, ya. 1 pangkat R kan 1, ya. Sini log X juga 1, jadi di sini 0, di sini 0, jadi C-nya sama dengan 0. Gampang, ya. Kalau 0, maka log X pangkat R, ini kan, ya. Sekarang kamu lihat ini. Dengan pandangan mata C-nya sama dengan 0. Maka kamu melihat apa? Kalau ini C-nya sama dengan 0, maka kamu hanya melihat yang ini aja kan? Yang sebelah kiri ini aja, jadi kamu lihat. Nah, sampai sini aja yang kamu lihat. Ya? Nah, itu adalah ini dia. Oke. Oh, yang ini kan yang barusan kita bikin kalau yang ya, tapi tujuan saya itu cuma sampai sini. Nah, itulah yang oleh Pak Warsono cuma dilihat secara selintas, ya. Dilihat secara selintas tuh ini dia, ya. Teorema jadinya. Sekarang semuanya ini sudah saya buktikan. Nah, ya. Semuanya sudah saya buktikan. Ya, kamu kalau yang begini itu saya mungkin tidak terlalu menuntut Anda untuk bisa buktikan, tapi paling tidak tahu ada buktinya ini itu, ya. Oke deh. Karena toh kamu sudah terlanjur hafal ini, ya. Kamu sudah terlanjur hafal ini, sudah terlanjur hafal ini, ya sudahlah, kita hidup dengan apa yang sudah kita ketahui. Kayak Pitagoras itu loh, ya, kamu lupa buktinya Pitagoras, tapi toh kamu bisa memakainya, ya. Suatu ketika gitu, suatu ketika kita lupa caranya membuktikan Pitagoras gimana ya. Oke, nah sekarang perhatian kita adalah ke X sama dengan log X. Nah, ya. Apa ini Pak? Akan kita gambar. Ya. Akan kita gambar. Ya. Pertama titik potongnya dulu. Ya, titik potongnya di mana? Ya, ini kan kalau X sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 0. Ya, titik potongnya jadi 1,0. Sebuah titik sudah ketemu. Ya. Jadi dia akan melalui X sama dengan 1, potong di sumbu X-nya itu. Ya. Kemudian turunan pertamanya adalah super X. X-nya itu selalu positif, nggak boleh X negatif, ya, nggak boleh X negatif. By definition X itu harus positif. Pecahan boleh, tapi nggak boleh negatif X-nya, ya. Nah ini turunannya kalau X-nya positif, maka dia akan selalu positif. Jadi fungsinya naik terus. Ya, cekung atas, cekung bawah, turunnya sekali lagi. Ini berarti cekung bawah, ya. Turunan keduanya negatif, berarti dia cekung bawah, ya. Kalau cekung bawah itu udah kebayang, ya. Oke. Nah, kalau X-nya menuju 0, maka akan negatif sekali. Ya, kalau X-nya menuju 0 akan sangat negatif. Katakan luasnya A gitu kan. Luasnya A itu dinegatifkan. Aduh, ingat nggak sih luas A tadi? Ya, itu kalau X-nya menuju 0, menjauh dari 1 tapi menuju 0, ya. Bisa juga menjauh dari 1 tapi menuju ke kanannya, itu menuju tak hingga ini. Kalau ke kiri kita dibatasi oleh 0 plus, kalau ke kanannya dibatasi oleh tak hingga. Nah, di sini tak hingga, ya. Jadi kalau digambar gambarnya kayak gini, jeder. Nah, ya. Ini kan concave down ini, cekung ke bawah ini, ya. Ini kan gara-gara karena turunan keduanya negatif. Kalau turunan pertamanya positif, ya kamu gambarnya akan kayak gini dong. Ya, bukan seperti ini. Nah, ini dia. Oke, jadi inilah gambar dari log X. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nilainya antara 0 dan 1, pecahan semakin dekat dengan 0 itu semakin minus tak hingga gitu loh. Semakin dekat dengan 0, ini dia. Semakin dengan 0 maka nilainya besar sekali tapi negatif, ya. Tak hingga tapi negatif. Nilainya tak hingga itu besar sekali tapi negatif. Ya, ke bawah. Ini juga akan terus karena ini fungsinya monoton naik, ya. Ini kan monoton naik ini. Ya kalau X-nya digedein ya
nilai efek akan gede. Gedenya itu bisa sampai hingga seperti itu. Oke. Nah sekarang kita akan pakai turunan pakai log untuk menurunkan fungsi yang kompleks kayak gini. Ya. Jadi ada fungsi kayak gini. Kita bagaimana memanfaatkan log? Ya kita ruas kiri kita logkan, ruas kanan kita logkan. Ya, ini dia yang akan terjadi. Ya, ruas kiri kita logkan. Nah ini dia. Ya, kita akan logkan dulu. Tekniknya seperti itu. Jadi kalau ada Y sama dengan fungsi yang rumit, ada perperan kayak gitu, logkan aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi log itu enak sekali. Ya, kita logkan ruas kiri dan ruas kanan. Ya, seperti itu hasilnya. Ya, nah ruas kanan masih bisa diurai. Ini kan A per B ya, sama dengan log A dikurangi log B. Nah, ini log A-nya ini ya. Log A kurangi log B gitu kan? Ya, atas kurangi bawah ini. Ini atas kurangi bawah. Nah, sekarang kita turunkan. Ya, ruas kiri kita turunkan terhadap X, ruas kanan kita turunkan terhadap X. Kan gampang jadinya sekarang. Ya. Ini kalau diturunkan terhadap X, jadi mana? Ini adalah per Y kalikan dx atau Y prime. Nah, yang ruas kiri ya. Kalau kanannya gimana Pak? Kanannya adalah seper ini dulu ya. Akar 1 min X kuadrat. Kemudian ini akar 1 min X kuadratnya itu kamu turunkan. Itu asuran nanti ya. Kalau ini turunkan gimana Pak? Ini adalah seper X plus 1 pangkat 23. Kemudian yang ini itu diturunkan terhadap X. Seperti itu, aturan rantai dan aturan rantai. Ini ya, log Y, oh ini dibuka dulu, oh jangan dikerjakan dulu. Akarnya itu ditaruh di depan. Ini kan pangkat setengah ditaruh di depan nih, ya. Oh ini jadi simpel sekali ini 2/3 taruh ke depan. Kalau ini langsung kamu turunkan, konyol nanti kamu, ya. Celaka banget kalau kamu turunkan ini terhadap X langsung. Biarkan aja jadi kayak ini. Jadi gampang nih. Jadi ini sekarang menurunkan ini kan mudahnya minta ampun. Ya, jadi kalau diturunkan kan jadi 1 per 1 min X kuadrat kalikan dengan min 2X. Min 2X-nya dari mana, Pak? Min 2X-nya kan dari sini. 1 min X kuadrat itu kalau diturunkan kan min 2X. Ya, kemudian yang ini gimana? Yang ini ada 2/3-nya, kemudian yang ininya, yang lognya itu kan 1 per X plus 1, sudah kalikan X1. Ini kan turunan X plus 1, kalau diturunkan kan sama dengan 1. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita keturunkan dua ruas. Yang ini tadi gimana? Super Y kalikan dy dx. Nah, dy dx itu Y prime ya. Dy dx itu adalah Y prime. Nah ini super Y kali Y prime. Yang ini tadi super ini kalikan min 2x. Kan udah tahu. Yang ini udah tahu. Jadi Y prime-nya sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Ya sudah. Ya belum. Ini kan masih ada Y ini. Ya. Masih ada Y-nya pindahin ke kanan. Ya. Y-nya pindahin ke kanan tuh. Y-nya ada pindahin ke kanan. Setelah dipindahin ke kanan, gantikanlah dengan Y ini. Nah, ya. Y ini diangkut, masukkan ke sini. Cedeng. Sudah selesai. Ya. Ini dia. Ini Y-nya itu diangkut nih dari soalnya tadi kan. Masukkan ke sini. Sudah, di sininya X semua nih. Udah turunannya. Ya. Jadi kalau kamu menurunkan ini langsung, sengsaranya minta ampun ya. Jangan. Mendingan dilogkan dulu. Logkan lagi, make it simple ya, kemudian start to derive. Kayak gitu ya. Target kita itu adalah ngitung Y prime. Nah, ini ada Y Pak, Y itu ya ini udah X itu ya. Oke, jadi so simple lah itu kita ya. Jadi kalau ada soal yang kayak gitu, jangan langsung ditembak ya. Kalau ada turunan berapa, jangan ditembak dulu, dilogkan dulu ya. Logkan dulu. Oke. Apalagi nih? Oke, apalagi? Kamu lihat nggak yang ini itu? Ini kalau saya faktorkan kan jadi 2 kali 2x plus 1 kan. Nah ini kan kalau diturunkan 2x plus 1 ini yang bawah ini. Jadi yang atas ini adalah nanti bisa diganti dengan U. Jadi x pangkat 2 plus x plus 5 itu gantikan U. Ya, nanti du dx-nya itu akan nyomot dari sini. X plus 1 itu 2x plus 1. Ya. Nah, nantinya akan
akan muncul sesuatu lah dari sini ya, gampang ya. Ini juga 2x+1 gantikan U ya, du dx-nya konstanta, gampang lah ya. Ini juga ya, ini U ini bawahnya, ini nanti naik ke atas. Kalau yang ini gimana ini? Log x per x, log x per x, log x per x. Nah ini, yang ini mungkin agak mikir sedikit ini, yang ini nih ya, log x per x. Gampang Pak, log x-nya itu sama dengan U. Nah ya, kalau diturunkan apa? Log x sama log x itu kalau diturunkan kan per x dx itu adalah du Pak. Jadi ini adalah u du. Oh gampang sekali Pak ini Pak. Kenapa gentar gitu Pak? Wajahnya kok pucat gitu? Nah, ini nanti log x itu sama dengan u gitu kan ya? Du dx sama dengan apa? Sama dengan per x dx gitu loh. Jadi per x dx itu sama dengan du, log x-nya sama dengan u. Jadi ini integral u du gitu aja Pak, sulitnya. Ya. Aduh, ini soalnya gampang semua nih ya. Ini soalnya ini gampang semua karena apa? Gampang semua itu kamu saksikan ya. Yang ini kamu jadikan u ya. Yang ini kamu jadikan u. Ya ini kamu jadikan U, atasnya langsung menyesuaikan diri nanti ya, supaya DX itu kamu ubah jadi U gitu loh ya. Jadi kalau ini sudah U, maka effortmu itu adalah mengusahakan DX itu menjadi DU. Kalau ini sudah kamu jadikan U, maka DX yang ini itu harus bisa menjadi DU. Ya ada kaitannya dengan ini. Oke. Kalau ini sudah jadi U, maka DX ini akan menjadi ini menjadi U, maka DX ini akan menjadi U. Ada kaitannya dengan ini. Ya pas ini ya, cuma di sini ada 2x+2 Pak, ini kan x+1, kamu mau 2 ya kalikan 2 bagi 2 ya gitu dong ya, kalikan 2 bagi 2, nanti kan ada 2x+2 ya. Nah ini kan nggak ada 2-nya Pak, ya kalian tambah 2 sendiri, kalikan 2 bagi 2 ya, 2/2 kan sama dengan 1. Jadi soal ini gampang semua ya. Nah itu dia ya. Jadi harus punya kecepatan membaca yang seperti itu. Oke, nah sekarang bagian inverse ya. Inverse itu ini harus agak hati-hati, pelan-pelan ya. Kenapa begitu Pak? Pengalaman saya, inverse ini itu kalau nggak hati-hati kita kebingungan abadi ya. Kebingungan abadi itu ya kayak konsep-konsep yang lain gitu. Kalau kamu misalkan slash approximate integrate itu nggak ngerti, setiap kali saya ngomong gitu kamu juga nggak ngerti. Ya, nah itu dia. Inverse juga akan kayak gitu. Ya, nanti kan teknik-tekniknya itu nanti inverse dari log itu adalah e pangkat x gitu tadi. Itu inverse. Ya, e pangkat x itu kan penting nantinya. Ada kaitannya dengan log x kan. Ternyata e pangkat x itu adalah inverse dari log x. Aduh, gimana ya Pak lihatnya? Ya sebentar lagi lah kita akan pelajari dulu tentang inverse. Setelah itu kita definisikan x itu adalah inverse dari log. Seperti itu. Nah, ya seperti itulah kisahnya, sehingga Anda bisa berurusan dengan e pangkat e, kaitannya dengan log x, segala macam kayak gitu ya. Karena itu khusus untuk inverse ini saya akan tunda dulu ya, saya akan tunda. Tapi paling tidak ini ya, paling tidak barusan kita kan bicara tentang log. Nah, ya saya nggak tahu kamu waktu SMA itu belajar log itu ya paling-paling belajarnya ini kan, kalau belajar log itu ya belajarnya paling-paling adalah seperti ini. Ini dia, kamu belajar log dalam arti log gitu lah ya. Ya ini aja, habis apa lagi Pak? Ya, habis apa lagi? Lah ini pun kamu nggak tahu datangnya dari mana. Ya, dulu saya hafalkan aja. Nah itu dia. Ya, kalau dihafal semua matematik akhirnya oleh pendidikan SMA itu dihafalkan. Nah ini menurut saya
Jangan seperti itu harusnya ya. Jangan dia suruh hafalkan. Tapi ini kan aja dulu. Apa namanya? Kali bagi tambah kurang itu dihabiskan aja ilmunya. Ya. Soalnya kalau ini sudah mesti transenden mahasiswa cuman suruh ngapal, maka matematik itu ajaib aja isinya. Ya, isinya ada rumus tinggal pakai. Ya gitu loh. Seolah-olah matematik itu ada barang ajaib yang rumus itu datang sendiri gitu loh. Padahal enggak. Kuliah ini kita buka semuanya tuh rumus-rumus yang misterius-misterius itu kita bukai satu persatu. Ya, kamu merasakannya ketika kita kuliah pertama kali ada sin alfa plus beta, kita sin cos sin segala macam itu kan juga kita upayakan untuk memahaminya dari konsep awalnya itu apa sih. Nah, kayak gitu ya. Ada awalannya sehingga tidak semuanya nggak ada yang dihafalkan ya Pak, tapi kalau nggak dihafalkan semuanya itu berarti kita harus punya kemampuan menurunkan dengan cepat. Nah, ya itu dia yang saya inginkan. Anda punya kertas satu ring itu untuk membantu Anda memperlancar cara mencapai suatu rumus. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau yang ini, kalau saya udah terlanjur hafal gimana Pak? Ya kalau udah terlanjur hafal berbahaya. Ya, kalau udah terlanjur hafal ya sudah, nggak ada urusan sekarang kamu. Kalau udah terlanjur hafal ya, kamu nggak terlalu banyak dituntut untuk mengetahui ini datanya dari mana gitu kan. Tapi udah saya perlihatkan tadi datanya dari mana. Satu persatu udah saya perlihatkan. Tapi masalahnya sekarang yang dasarnya aja yang kamu perlu tahu. Ya, yang dasarnya apa Pak? Yang dasarnya kan ini. Ini kalau digambar gimana? Ya, kalau untuk gambar kan pertama-tama cari titik-titik potong. Ada nggak titik potong di sembunyi? Nggak ada. Artinya X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan nggak didefinisikan. Log 0 berapa? Log 0? Nggak ada. Ya, jadi tidak ada titik potong dengan sembunyi. Yang ada adalah ini itu fungsinya naik terus Pak. Jadi semakin besar X-nya, itu semakin besar nilainya. Naik terus soalnya. Kalau X-nya menuju tahingga, ya dia juga akan menuju tahingga. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Yang ini tuh. Nah, ini karena ini. Nah, sedangkan yang ini karena apa ini? Ini kalau kita semakin ke kiri, ya, itu kan menunjukkan luas A-nya itu semakin membesar, tapi di negatif. Nah, kayak gitu ya. Luas A yang tadi itu yang pink tadi di depannya seperti itu. Oke, sehingga akhirnya Anda akan, ya dari sini aja Anda sudah akan melihat bahwa ini itu kalau X-nya menuju 0, ini kan jadi besar sekali. Ya, turunan pertama yang besar itu apa? Turunan pertama yang besar itu kan kayak garisnya itu kan tegak lurus gitu kan, ya. Kalau yang turunan pertamanya besar, tangennya itu tahingga gitu. Kalau tahingga itu kan harus tegak lurus. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi kalau ini menuju 0, ini tangennya itu tegak lurus kayak gini nih. Nah, kayak gitu loh, ya. Tangennya itu tegak lurus itu digambarkan oleh ini, ya. Digambarkan oleh itu. Kalau X-nya menuju 0, maka efaksen X-nya itu menuju besar sekali, ya. Menuju besar sekali. Menuju tahingga lah tangen X-nya. Oke, jadi segala informasi tentang turunan ke-1 dan turunan kedua itu bermanfaat bagi kita untuk mulai menggambar ini. Ya, jadi kamu untuk sekarang sudah tahu. Saya kira ini aja yang paling penting. Yang paling penting itu adalah kamu definisi tahu ini. Apa itu log? Tahu nggak definisinya? Yaitu integral dari 0 sampai X per T dt kayak gitu kan? Tadi di awal. Setelah itu kamu ketahui sifat-sifatnya. Sudah, itu aja. Nah, yang lainnya gimana Pak maksudnya? Kamu udah hafal kan? Ya sudah. Ya, jadi urusanmu selesai dengan kamu mengetahui definisi dari log dan sifat-sifat dari lognya itu. Ya, nantinya dari sifat-sifat ininya kamu bisa pakai untuk apa ini? Yang ini itu. Ya. Yang ini itu jadi untuk apa ini? Ya, ini kita kasih contoh tadi. Yang ini bisa dipakai, yang ini bisa dipakai, gitu kan ya? Ya, yang ini juga bisa dipakai, yaitu untuk menurunkan yang semrawut kayak gini. Nah, yang semrawut kayak gini kita turunkan dengan cara
ruas kiri dan kanan dilokkan, kemudian pangkat-pangkatnya dipindahin ke depan aja. Ini ada pangkat min setengah, pindahin ke depan. Ini ada pangkat 2/3, pindahin ke depan. Kayak gitu kan? Ini loh, masa lupa sih. Ya. Nah ini dia, pindahkan ke depan, jreng. Ya. Setelah itu baru mulai turunkan. Jreng, mulai turunkan. Jeder. Jeder, Y-nya ketemu, Y-nya ganti, jeder. Sudah ketemu. Ya. Oke. Jangan coba-coba menurunkan ini langsung pakai aturan apa? Yang atas diturunkan kalikan bawah, kurangi yang bawah, diturunkan kali atas, dibagi yang bawah, pangkat 2. Nah, boleh kalau kamu mau gitu. Tapi kan sengsara. Ada akar atas itu kalau diakarkan, diturunkan kan udah kerepotannya sudah sudah menjadi. Lebih enak mana kalau akarnya itu dihilangkan menjadi setengah di depan sini. Oh, nikmatnya ini, ya. Ini ada setengah di depan, ini kan hasil dari akar. Ya, daripada kamu main-main dengan akar, mendingan main-main dengan konstanta setengah ini kan gampang, jinak itu. Mengendalikan setengah itu lebih jinak daripada mengendalikan akar. Nah, itu dia. Ya, itu kesaktian dari log. Dari mana Pak kesaktiannya itu, Pak? Yang ini kan dari pangkat setengah menjadi ke depan ini. Ya, ini Anda lupa. Ya, yang ini loh maksudnya. Yang ini, nah ini dia dari sini, ya. Jadi tadi itu ketika menyelesaikan soal itu semua kepake itu. Yang terutama yang ini, ya. Yang ini kepake, kemudian yang ini dipakai, ya. Ya ini bisa aja sih kepake, ya bisa aja. Kalau kamu mau menganggap pembagian itu sebagai perkalian, terserahlah kamu mau milih yang mana. Oke, sekarang udah jam 12.53, ya. Karena itu saya ingin menyudahi dulu kuliah kita, nanti kita ketemu lagi hari Kamis dengan topik apa? Lihat topiknya. Topiknya itu adalah tentang inverse, ya. Ini fungsi inverse dan turunannya sama fungsi eksponen. Nah, nanti kita akan bilang bahwa eksponen itu adalah inverse dari logaritma. Karena itu sebelum kita bilang inverse, kita definisikan dulu inverse. Sehingga nanti kita bisa bilang bahwa fungsi eksponen itu adalah inverse dari fungsi logaritma natural. Ya, saya kira itu dulu. Kita akan ketemu hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.